Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qila, moga teman-teman dikatakan, al-ghadabu utawi sewat aduwul akli iku musuhe akal. Wal ghadabu utawi sewat hawalul akli iku maboke akal. Wa kana lan ana sapa Umaru sapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iku idza khataba iku ing dalem nalikane khutbah sapa Umar qala moko dawuh sapa Umar fi khutbatihi ing dalem khutbahe Umar, aflaha minkum man hafidha minat tama' wal hawa wal ghadab. Aflaha, teman-teman beruntung, minkum saking sira kabeh man sapa wong hafidha kang ngreksa bisa menjaga diri sapa man minat tama'i saking tamak, wal hawa lan hawa nafsu wal ghadab lan sewat. Wa qala sapa ba'dhum sapa sebagian ulama, man utawi sapa wonge atau iku nuruti sapa man, mengikuti sapa man syahwatahu ing syahwate man, wa ghadabahu lan sewate man, qada maka nuntun apa syahwat lan ghadab ilan nari maring neraka. Syahwat dan ghadab itu pangkatnya adalah pangkat pelayan, bukan menjadi pimpinan. Pelayan kok dijadikan pimpinan, ya zalim. Zalim namanya, dan itu pasti imbasnya jelek sekali. Syahwat itu perlu, ghadab pun perlu, tapi bukan untuk dijadikan sebagai pemimpin, hanya sebatas sebagai jadi pelayan saja. Waqala dawuh sapa Al-Hasanu Imam Hasan, min alamatil muslimi iku setengah saking tanda-tandane wong Islam sejati, kuwatun utawi bersikap kuat fi dinin ing dalam agama, memiliki sikap, wa hazmun lan mantap fi linin tegas ing dalam lentur, sikapnya lentur tapi tegas, tidak main kasar, tidak bermain kasar, tidak suka permainan kasar, permainannya lentur tapi pasti, lentur tapi pasti, pelan tapi pasti, tidak langsung gerasa gerusu, tidak seperti orang icak-icakan di kolam, hanya memperkeruh air, ikannya tidak dapat. Jadi hazmun filinin, kalem tapi tepat sasaran. Wa imanun, dan percaya fi yakinin ing dalam keyakinan. Wa ilmun lan ilmu fi hilmin ing dalam kalem. Jadi pelan tapi bertenaga karakternya orang muslim. Wa kaisun lan cerdas, pandai fi rifqin ing dalam sikap halus. Wa iqta'un lan memberi fi haqqin ing dalam benar, memberi penilaian, memberi sesuatu tepat sasaran, tepat guna. Wa qasdun lan bersikap ekonomis, bisa bersifat ekonomis, hemat firinan ing dalam sugiye, tidak mumpung, tidak menggunakan aji mumpung saya, mumpung aku punya duit, mumpung aku punya jabatan, ayo kita bersenang-senang, bukan begitu. Qasdun firinan, bersikap ekonomis dalam kekayaannya, meskipun kaya tidak berhura-hura. Wa tajammulun lan bersikap bagus fi faqatin ing dalam melarate, meskipun kondisi melarat, belum makan 3 hari, tapi tidak memperlihatkan dirinya lagi melarat, biasa aja. Tajammulun fi faqatin. Jadi itu orang-orang Islam temenan tuh kayak seperti itu. Tidak kelayang keloyong, tidak kesana kemari. Aduh, biar melarat tapi gagah. Biar melarat tapi gagah. Tidak ngelentur. Biar melarat,
biar kantong kering tidak jadi soal. Biasa aja, bukan bedadak bedik-dik ya, bukan petang-tang peting-ting, bukan petang-tang peting-ting, tapi maksudnya biar melarat, tapi prinsipnya kuat. Wa ihsanun lan bersikap ihsan, bersikap baik fi qudratin ing dalam mampu. Wa tahammulun lan menanggung fi rufaqatin ing dalam batur-batur. Wa sabrun lan bersikap tegar. Sabar itu tegar. Fi syiddatin ing dalam kondisi tertekan. Tegar sudah. La yaglibu orang ngalahaken hu ing muslim al ghadabu apa amarah. Wala tajmahu lan orang gawe berat, orang gawe berat bihi kelawan muslim al hamiyatu apa gengsi. Wala taglibu lan orang ngalahaken hu ing muslim syahwatun apa syahwat. Wala tafdahu lan ora meleh-melehaken, tidak bikin malu hu ing muslim batnuhu apa wetenge muslim. Wala yastakhifu lan ora gawe enteng hu ing muslim hirsuhu apa ambisiye muslim. Wala taktasiru lan ora gawe wates, tidak memperpendek bihi kelawan muslim niyatuhu apa niyate muslim. Wah, itu niatnya niat gedean, bukan jadi niat cilik-cilikan. Muslim sejati niatnya adalah panjang besar. Kalau berniat ingin memajukan ilmu di suatu pesantren, sudah pesantren tetap pesantren, laku atau tidak laku sampai kiamat tetap pesantren. Misalkan santrinya bubar, tidak jadi kontrakan, itu tidak akan dijadikan kontrakan. To be or not to be. To be or not. To be or not. Sekali atau gagal sama sekali. Berhasil atau tidak sama sekali. Kalau saya sudah punya kuda, tujuannya untuk menjadi kuda balap, jangan digunakan buat ngeper saben hari. Ya, tapi kan ini lagi pandemi gini tidak ada kuda balapan. Apa tidak sebaiknya dibuat ngeper saja, dibikin jadi kuda dokar? Pantang ini kuda balap. Kalau soal uang, biar jangan gunakan ini kuda. Tidak mau ambil lumayanan. Tidak mau lumayanan. Kalau sudah niatnya ini pesantren, sampai kiamat ini pesantren. Jangan dibikin kontrakan. Waduh, sampai kiamat pun tetap pesantren. Laku atau tidak laku, maju atau tidak maju, sampai kiamat, 7 kali kiamat ibaratnya, tetap pesantren. Nah, ini namanya bukan sombong, tapi latak tasiru bihi niyatu. Niatnya tidak menjadi kerdil. Dia seorang muslim sejati tidak dikerdilkan oleh niatnya. Kalau sudah punya kuda untuk menjadi kuda balap, jangan disuruh itu kuda buat mendokar, dapat uang saben hari. Tapi ini lagi tidak ada balapan-balapan, gimana kudanya? Sebaiknya buat mendokar aja, lumayan dapat duit. Jangan. Namanya menjatuhkan harga dirinya kuda itu. Menjatuhkan harga dirinya kuda. Menjatuhkan harga dirinya kuda balap. Kuda balap kok suruh jadi dokar. Pesantren baik-baik ditujukan diniati dengan niat yang ikhlas, kok mau dirubah?
mau dibikin kos-kosan kek, mau dibikin menjadi sekolah SMA kek, tidak. Tapi zamannya lagi zaman sekolahan gini sekarang, dibikin SMA aja pesantrennya, tidak. Sampai kiamat pun tidak jadi SMA. Waduh, sombong sekali. Bukan sombong, memang niat dari awalnya sudah gitu. Niat awalnya sudah begitu. Sampai kiamat pun ya pesantren itu sudah. Mau apa lagi? La taktasiru bihi niyatuhu, tidak dikerdilkan oleh niatnya. Fayansuru, maka membantu sepo muslim al-mazluma ing wong kang dizalimi. Wa yarhamu lan melasi sepo muslim ad-dhaifa ing wong kang lemah. Wala yabkhalu lan ora medit sepo muslim. Wala yubadziru lan ora mubadzir sepo muslim, tidak buang-buang duit yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tabdzir, buang-buang duit tidak jelas manfaatnya. Wala yusrifulan ora berlebihan sopo muslim, tidak boros, tepat guna, ekonomis tepat guna. Tapi walayak turu lan ora kucrit sopo muslim. Ya turu tuh kucrit, maksudnya kucrit itu lebih parah daripada bakhil. Medit, sekakangnya medit itu apa namanya? Sekakangnya medit bahasa kene apa? Ya kucrit. Mentang kucrit. Mental. Sekakangnya bakhil. Kalau ya turu tuh lebih daripada bakhil. Yang firu ngapura sepo muslim idza zulima, ing dalam nalikane dizalimi sepo muslim. Wa ya'fu lan memaafkan sepo muslim anil jahili saking wong bodoh. Nafsuhu minhu fi ana'in wan nasu minhu fi rakha'in. Nafsuhu utawi atiye muslim, minhu saking muslim, fi ana'in iku ing dalam kangela. Jadi dia mengurus hatinya. Wan nasu hale utawi menungso, minhu saking muslim, fi rakha'in iku ing dalam enak nyaman. Tidak bikin susah orang, menerapkan hukum kepada dirinya sendiri tegas, ketat, tapi kepada orang lain itu rakha. Tidak saklek kepada orang lain. Boleh saklek tapi kepada diri sendiri. Kepada orang lain lentur, tidaklah saklek. Wa lan dikatakan li Abdullah bin al-Mubarak, maring Abdullah bin al-Mubarak, ajmil lana hassin al-khuluqa fi kalimatin. Ajmil gawe yo global sapa tuan. Coba engkau berikan suatu nasihat yang global. Hassin gawe yo bagus sinten tuan al-khuluqa ing budi pekerti. Coba Anda Tuan Abdullah bin Al-Mubarak, coba berikanlah nasihat yang membenahi akhlak dalam satu kalimat yang singkat, briefly, secara singkat. Faqala nuli jawab sepu Abdullah ibn Al-Mubarak, tarkul ghadabi, utawi nasihat singkat iku ninggalaken sewot. Waqala dawuh sepu nabiyun suwiji nabi minal anbiya saking para nabi. Liman maring santri tabi'a kang ngintil sepu manhu ing nabi ma. Man yatakaffalu li an la yaghdaba fayakunu ma'i fi darajati. Man utawi sapa yatakaffalu iku menjamin supoman li maring ingsun. Siapa yang bisa menjamin an layak doba ing yen to ora sewot supoman, fayakunu maka ana supoman
iku ma'i ing dalam sertane ingsun fi darajati ing dalam derajate ingsun. Adakah diantara kalian yang menjamin tidak menjadi pemarah? Dia bisa ikut dengan bersama aku sejajar dengan derajatnya aku. Wa yakunu lan ono sepoman ba'di ing dalam suwise ingsun dadi iku khalifati iku menjadi pengganti ingsun. Faqala nuli matur syabun sepo suwiji pemuda minal qaumi saking kaum. Anak kula insyaallah boten gampang sewot. Summa aada nuli ngulangi baleni sepo nabi alaihi ing atase pemuda mau. Siapa yang bersedia? Kamu bersedia tidak suka marah? Faqala nuli jawab sepo asyabu wong nom mau. Anak kula ufi iku memenuhi sinten kula bihi kelawan syarate panjenengan. Saya insyaallah memenuhi. Falamma mata nuli ing dalam sumangsane wafat sapa nabi. Kana moko ono sapa pemuda fi manzilatihi iku ing dalam kedudukane nabi ba'dahu ing dalam suwise nabi mau. Wa huwa utawi pemuda tadi yang berani menjamin dirinya tidak jadi pemarah. Zulkifli iku arane Nabi Zulkifli. Ceritanya Nabi Zulkifli dinamakan ceritanya Nabi Zulkifli awal mulanya jadi nabi begitu. Maknanya Zulkifli orang yang punya jaminan. Orang yang punya jaminan. Garansi. Bergaransi. Kalau produk itu ada garansinya. Kenapa disebut Zulkifli? Li annahu karena setuhune Zulkifli takafala iku menjamin sepuh Zulkifli bil ghadabi kelawan sewot. Jaminan tidak akan mudah marah. Wa wafalan memenuhi sepuh Zulkifli bihi kelawan jaminane. Wa qala Dausaf Wahbub Munabbih lil kufri iku kaduwe kakufuran arba'atu arkanin utawi papat piro-piro rukun. Apa rukune kekufuran itu? Al-ghadabu, rupane sewot. Marah ada kebenaran yang datang. Wasyahwatu lan syahwat. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Innal insana la yatgha, bisanya itu ucapannya itu ditujukan kepada Abu Jahal. Komentar yang ditujukan kepada Abu Jahal itu adalah innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, karena dia menganggap sudah kaya, tidak butuh agama lagi. Inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Itu ucapan kepada sampai akhirnya kallala illam yang tahila nasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu mukjizatnya Al-Qur'an. Mukjizatnya Al-Qur'an. Abu Jahal orangnya bengis, tapi digedeng oleh Al-Qur'an. Posisi agama Islam saat itu lemah. Iqra itu kan surat Makkiyah ya. Kalau Al-Quran itu datang dari manusia biasa, tidak akan mungkin mengancam kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu orangnya bengis, raja tega, pengikutnya banyak. Ancam balik oleh Al-Quran. Kalala illam yang tahi. Kalau orang ini yakni Abu Jahal tidak berhenti dari adang udugnya, kalala ilam yang tahila nasfa'am bin nasiyah, tak seret embun-embunan kepala. Masya Allah, Quran keadaannya Kanjeng Nabi keadaan bukan posisi kuat,
posisinya bukan posisi kuat. Yang ikuti Kanjeng Nabi golongan menengah bawah semua. Rata-ratanya menengah bawah. Kok berani ngancam Abu Jahal? Kalau bukan Al-Quran, kalau bukan Allah yang mengatakan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Misalkan siapa yang lagi berkuasa di sini? Awas Mike Tyson, saya hajar sampai rubuh. Wah kan namanya omong kosong itu kan. Namanya tidak mengaca diri. Tidak berani kan. Misalkan saya tidak terlatih tinju, apa berani nantang-nantang Mike Tyson? Awas kalau Mike Tyson tidak tunduk ke saya pukul dia sampai rubuh. Kan nggak mungkin saya ngomong gitu kan. Waduh ya, bisa-bisa kitanya yang habis kan. Dihantam. Nggak mungkin lah. Nah, jangankan Mike Tyson lawan Chris John aja nggak berani kan. Kalau adu tinju. Tapi ini Al-Quran. Ibaratnya Abu Jahal yang segitu bengisnya diancam balik. Dan ternyata benar, itu matinya Abu Jahal diseret embun-embunannya oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu. Yang pertama kali mukul Abu Jahal itu sih sebenarnya bukan Ibnu Mas'ud. Ada namanya sahabat namanya Mu'adz gitu kalau nggak salah, tapi bukan Mu'adz bin Jabal ya. Mu'adz bin siapa gitu lupa ini. Itu kakinya Abu Jahal dipedang sama sahabat itu, putus. Ini kaki betisnya Abu Jahal putus, jatuhlah Abu Jahal. Mau dibunuh sama sahabat Mu'adz, datang anaknya Abu Jahal itu namanya Ikrimah. Ikrimah saat itu belum masuk Islam. Akhirnya tarung Ikrimah dengan Mu'adz. Mu'adz ini tangannya sampai putus dipedang oleh Ikrimah. Tapi akhirnya pada suatu kesempatan Abu Jahal ini dicongok hidungnya, dicongok oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah diejek oleh Abu Jahal, kamu orang cebol, karena memang orangnya pendek. Ibnu Mas'ud ini orangnya pendek, kakinya nih pendek. Dihina-hina oleh Abu Jahal. Nah, kemudian ya Abu Jahal sudah jatuh, kakinya udah putus kan, ya gampang aja kan dibunuh oleh Ibnu Mas'ud. Ditusuk, kemudian dipedang lehernya, mati. Lalu kemudian tidak bisa, ini ingin dibawa oleh Ibnu Mas'ud, tapi karena tubuhnya kecil, jadi kesusahan, sulit menggotong Abu Jahal. Diikat akhirnya Abu Jahal, kepalanya ditarik, diseret-seret. Jadi lanas fa'am bin nasiyah ini terbukti. Lanas fa'am bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khoti'ah. Embun-embun kepala yang berdosa, yang berdusta, yang berdosa. Faliyad unadiyah, silahkan dia teriak-teriak. Faliyad unadiyah, teriak-teriak cari bantuan. Sana ada uzzabaniyah, aku kan panggilkan malaikat Zabaniyah. Aku panggilkan malaikat Zabaniyah, buat ini Abu Jahal. Waduh, ini kalau bukan Al-Quran tidak mungkin berani ngancam-ngancam begitu. Posisi Kanjeng Nabi lemah, orang Islam lemah posisinya. Ini ngobrol apa sih? Ngobrol sifat ghadab. Yang dominan pada diri orang kafir itu ghadab. Wasyahwatu lan syahwat, wal kharakulan kumprung tuh melebihi bodoh, melebihi jahlun. Kalau bodoh itu yang namanya bodoh itu ngerasa orang dirinya tuh yang memiliki sifat jahal tuh merasakan, oh iya saya itu bodoh, tidak paham, tidak anu. Tapi kalau kumprung udah bodoh tapi berkacak pinggang, ini namanya kumprung. No? Namanya kumprung, hamak, khorak, ahmak. Bodoh berkacak pinggang, masya Allah. Namanya hamakoh. Wattoma'ulan tamak. Bayanu hakikatul ghadab, wallahu a'lam bishawab.